Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noriska dari kelas A Farmasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang review makalah yang telah saya buat. Jurnal yang saya ambil yaitu formulasi sediaan tetes mata fluconazole dan perbandingan dengan tetes mata fluconazole di pasaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan formulasi tetes mata fluconazole dan membandingkannya dengan tetes mata yang berada di pasaran. Dan untuk saya, manfaatnya yaitu dapat digunakan sebagai bahan referensi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Alasan dilakukan penelitian ini yaitu untuk membandingkan sediaan tetes mata yang berada di pasaran dengan sediaan tetes mata yang dibuat dengan zat aktif yang sama, yaitu fluconazole. Alasan dilakukan penelitian ini yaitu untuk membandingkan sediaan tetes mata yang berada di pasaran dengan sediaan tetes mata yang dibuat dengan zat aktif sama, yaitu fluconazole, dalam mengatasi keratitis jamur. Keratitis jamur adalah peradangan pada kornea mata. Kondisi ini seringkali ditandai dengan mata merah yang disertai nyeri. Penyebab keratitis bervariasi, mulai dari cedera hingga infeksi. Pada gambar dapat dilihat di sekitaran mata terdapat warna merah serta pembengkakan. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya keratitis, yaitu memakai lensa kontak terlalu lama, memiliki riwayat cedera pada kornea, tidak membersihkan lensa kontak dengan baik. Penelitian ini meneliti efektivitas dari sediaan tetes mata dengan zat aktif sama, yaitu fluconazole. Yang satu yang sudah beredar di pasaran dan yang satu formulasi model. Tetes mata adalah sediaan cair, steril atau larutan berminyak atau suspensi yang ditujukan untuk dimasukkan dalam sakus konjungtival. Tetes mata dapat mengandung bahan-bahan antimikroba seperti antibiotik, bahan antiinflamasi seperti kortikosteroid, obat miotik seperti viostigmin sulfat, atau obat midriatik seperti atropin sulfat. Larutan obat mata adalah larutan steril, bebas partikel, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai digunakan pada mata. Pada pembuatan obat mata perlu diperhatikan hal khusus sebagai berikut. 1. Toksisitas bahan obat. 2. Tonisitas. 3. Kebutuhan akan dapur. 4. Sterilitas. Dan kelima, kemasan yang tepat. Untuk formulasi model dapat dilihat di slide berikutnya. Formulasi modelnya yaitu fluconazole sebagai zat aktif sebanyak 0,2%, alkohol bensil sebanyak 0,5%, HBMC sebanyak 1,0%, manitol sebanyak 2,88%, dan buffer fosfat pH 6,0 secukupnya. Tabel 1 dan gambar 2 membandingkan obat tetes mata yang dipasarkan. Hasil studi perembasan kornea secara in vitro menunjukkan bahwa perembasan fluconazole dari berbagai formula yang dipasarkan mengikuti urutan Zakon. Lebih besar dari Cornell, lebih besar dari Conflux. Namun tidak ada perbedaan signifikan yang diamati antara permeabilitas kornea yang tampak dari formula yang dipasarkan berbeda. Kornea normal memiliki tingkat hidrasi 75-80%. Tingkat hidrasi kornea maksimum yang dapat dicapai tanpa menghasilkan kerusakan jaringan yang irreversibel adalah 83%. Semua formula yang dipasarkan memiliki hidrasi kornea lebih besar dari 82%, menunjukkan sedikit potensi kerusakan kornea. Tabel 2 dan gambar 2 menunjukkan perbandingan permeasi kornea model dan tetes mata fluconazole yang dipasarkan. Sedangkan formula yang dipasarkan atau Zakon terdiri dari 0,3% bobot per volume
fluconazole, dan formulasi model kami hanya mengandung 0,2% bobot per volume fluconazole. Jumlah fluconazole yang diserap dari formulasi model jauh lebih besar daripada formulasi yang dipasarkan. Formulasi model disiapkan dengan menggunakan beberapa aditif lain yang terbukti meningkatkan permeasi kornea in vitro. Hasilnya menunjukkan permeasi fluconazole yang secara signifikan lebih tinggi dari formulasi model yang dikembangkan di laboratorium dibandingkan dengan formulasi yang dipasarkan. Menghasilkan kerusakan jaringan yang irreversible adalah 83%. Semua formulasi yang dipasarkan memiliki hidra kornea. Lebih besar dari 82% menunjukkan sedikit potensi kornea. Tabel 2 dan gambar 2 menunjukkan perbandingan permeasi kornea model dan obat tetes mata fluconazole yang dipasarkan. Meskipun demikian, formulasi yang dipasarkan Zakon terdiri dari 0,3% bobot per volume fluconazole, dan formulasi model kami hanya mengandung 0,2% bobot per volume fluconazole. Jumlah fluconazole yang meresap dari formulasi model jauh lebih besar daripada formulasi yang dipasarkan. Formulasi model disiapkan dengan menggunakan beberapa aditif lain yang terbukti meningkatkan permeasi kornea in vitro. Hasilnya menunjukkan permeasi fluconazole yang secara signifikan lebih tinggi dari formulasi model yang dikembangkan di laboratorium dibandingkan dengan formulasi yang dipasarkan. Kesimpulannya, berdasarkan perembasan transkorneal, bentuk sediaan optimal yang mengandung fluconazole 0,2% dalam wadah buffer fosfat 0,0667 m, pH 0,6, manitol 2,88, bensil alkohol 0,5, hidroksil propilmetil selulosa 1,0 diformulasikan pada perbandingan permeasi fluconazole dari formulasi model yang dioptimalkan dengan obat tetes mata yang dipasarkan Zakon. Melalui kornea domba berpasangan, peningkatan yang signifikan dari permeasi kornea in vitro dari formulasi model yang diamati. Dengan meningkatkan frekuensi dosis permeasi in vitro kornea tetes mata biasa. Saran saya, jika ingin menggunakan sediaan tetes mata, sebaiknya hanya digunakan untuk perorangan, tidak untuk beberapa orang. Karena sediaan tetes mata itu adalah sediaan steril, jadi tidak boleh digunakan untuk beberapa orang. Untuk penggunaan sediaan tetes mata sebaiknya tidak melebihi batas PUD yang tertera pada kemasan. PUD sediaan steril itu biasanya 30 hari setelah kemasan itu dibuka. Sekian review jurnal yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.